bersama untuk mengukir prestasi, menautkan rasa meraih semua mimpi, bersama membangun harapan, taklukkan tantangan demi kemajuan SMA N5 Kabupaten Tangerang. Bersama kita berkarya mewujudkan semua cita, katalis menjadi tempat untuk mengarungi asa, inovasi dalam cipta, berkreasi dengan berdaya, katalis menjadi tempat mencapai perubahan nyata. Mari nyalakan pelita rencana di SMA N5 Kabupaten Tangerang. Yang keempat adalah religi, bahwa kita semua itu harus punya norma agama. Yang kelima adalah masalah kepedulian. Yang keenam adalah toleransi. Disinilah wujud dari toleransi itu, bagaimana kita semuanya bisa berkumpul di sini. Yang ketujuh adalah sikap nasionalisme. Ya, insya Allah dengan sikap nasionalisme kita akan berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Maka untuk itulah webinar tentang budaya positif saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Katalis, yaitu Ibu Umu Hanifah SSI. Kepada Ibu Umu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Desrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di acara yang istimewa ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syaiful Rahman Arbani, narasumber Ibu Riana Sari, Ibu Moderator, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Suatu kehormatan dan kebahagiaan buat saya dapat menyambut Bapak Ibu semua di acara webinar ini. Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Katalis merupakan singkatan dari Komunitas Pelita Literasi Sosial dan Sains. Wadah kami para guru untuk belajar, berkolaborasi, atau berbagi banyak hal untuk meningkatkan kualitas diri, terutama kualitas pembelajaran. Ini ada melalui platform Depan Mengajar (PMM) ya. Sejalan dengan tagline Katalis yaitu Accelerating to Achieve Positivity, mempercepat tercapainya hal-hal yang positif di lingkungan kami di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Webinar ini adalah salah satu program dari Katalis dan bagian dari upaya kami untuk terus memajukan dan memperkuat budaya positif dalam komunitas. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai positif tersebut dalam tindakan nyata. Selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, terutama kepada narasumber Ibu Riana yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Kami berharap diskusi dan materi yang akan disampaikan nanti bisa memberikan inspirasi serta wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tak lupa saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dan berdiskusi, sebab setiap pendapat, masukan, serta pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan akan sangat berharga untuk memperkaya pemahaman kita bersama. Semoga acara ini dapat memperkuat semangat kita dalam menerapkan budaya positif dan mendorong aksi nyata di lingkungan masing-masing. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya materi Ibu Riana Sari SPD dan akan dipandu oleh moderator Bu Mirda Hanum MPD. Kepada Ibu Mirda Hanum dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Sasa. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Terima kasih Pak Saiful. Baik Bapak Ibu peserta di webinar sekarang. Baik, saya rasa Ibu Hanum terkendali oleh jaringan. Ya, sudah kembali Ibu Hanum. Iya, hilang ya. Sebentar ya. Ya, sudah muncul sayangnya? Sudah aman. Sudah, terima kasih. Baik Bapak Ibu silakan. Ini hilang lagi kayaknya. Oke. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA di Kabupaten Tangerang, Bapak Krisma Darmaki, yang pada kali ini diwakili oleh Bapak Syaiful Rahman Arbani.
Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, yang kami hormati juga Ibu Ketua Katalis, Ibu Ummu Hanifah, dan yang saya hormati Bapak Guru Hebat semuanya yang sudah hadir di ruang virtual hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, saya adalah Mirda Hanum, saya guru kimia dari SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Pada kali ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar yang akan dipaparkan oleh Ibu Riana Sari. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, webinar pada kali ini adalah tentang penindasan budaya positif. Sedikit saya memaparkan apa itu budaya positif yang diungkap oleh Bu Ri. Tujuan dari pendidikan di sekolah adalah membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Nah, agar hal tersebut bisa terwujud dengan baik, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan ini disebut dengan budaya agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul. Dan sekolah harus membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, agar nanti kita bisa memahami dengan lebih jelas lagi apa itu budaya positif, pada kegiatan webinar kali ini ada beberapa ketentuan yang sebaiknya kita sepakati. Yang pertama, ketika pemateri menyampaikan materi, peserta dimohonkan untuk mematikan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya, dan mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, materi kita adalah salah satu guru hebat kita, yaitu Ibu Riana Sari yang lahir di Jawa Tengah pada tanggal 11 Desember tahun 1999. Ibu Riana Sari ini sangat dikenal mempunyai hobi yang membaca, menulis puisi, menulis cerpen dan komik, dan telah banyak menghasilkan karya-karya tulis fiksi di luar ya. Ketika SMA juga terkenal dengan pernah mengikuti lomba cerpen dan sebagainya. Nah, beliau adalah alumni sarjana pendidikan fisika di Universitas Indah Prasta TGRI dan PG 2022. Nah, mungkin ini profil singkatnya. Kalau penghargaan ini banyak, juara satu lomba menulis cerita rakyat, cerpen mangrove, menulis puisi nasional, banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Riana Sari. Nah, akhirnya saya persilakan kepada pemateri kita yang terhormat Ibu Riana Sari untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Riana. Baik, terima kasih Ibu Hanum. Yang keempat adalah religi, bahwa kita semuanya itu harus punya norma agama. Yang kelima adalah masalah kepedulian. Yang keenam adalah toleransi. Di sinilah wujud dari toleransi itu, bagaimana kita semuanya bisa berkumpul di sini. Yang ketujuh adalah sikap nasionalisme. Ya, insya Allah dengan sikap nasionalisme kita akan berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Maka untuk dibilang webinar tentang budaya positif, saya buka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Katalis, yaitu Ibu Ummu Hanifah SSI. Kepada Ibu Ummu dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Desrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di acara yang istimewa ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syaiful Rahman Arbani, narasumber Ibu Riana Sari, Ibu Moderator, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Suatu kehormatan dan kebahagiaan buat saya dapat menyambut Bapak Ibu semua di acara webinar ini. Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Katalis merupakan singkatan dari Komunitas Pelita Literasi Sosial dan Sains. Wadah kami para guru untuk belajar, berkolaborasi, atau berbagi banyak hal untuk meningkatkan kualitas diri, terutama kualitas pembelajaran. Ini ada melalui platform Depan Mengajar (PMM) ya. Sejalan dengan tagline Katalis yaitu Accelerating to Achieve Positivity, mempercepat tercapainya hal-hal yang positif di lingkungan kami di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Webinar ini adalah salah satu program dari Katalis dan bagian dari upaya kami untuk terus memajukan dan memperkuat budaya positif dalam komunitas. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai positif tersebut dalam tindakan nyata. Selain itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, terutama kepada narasumber Ibu Riana yang telah bersedia berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Kami berharap diskusi dan materi yang akan disampaikan nanti bisa memberikan inspirasi serta wawasan baru yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tak lupa saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dan berdiskusi, sebab setiap pendapat, masukan, serta pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan akan sangat berharga untuk memperkaya pemahaman kita bersama. Semoga acara ini dapat memperkuat semangat kita dalam menerapkan budaya positif dan mendorong aksi nyata di lingkungan masing-masing. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya materi Ibu Riana Sari SPD dan akan dipandu oleh moderator Bu Mirda Hanum MPD. Kepada Ibu Mirda Hanum dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Sasa. Apakah suara saya terdengar? Sangat jelas. Terima kasih Pak Saiful. Baik Bapak Ibu peserta di webinar sekarang. Baik, saya rasa Ibu Hanum terkendali oleh jaringan. Ya, sudah kembali Ibu Hanum. Iya, hilang ya. Sebentar ya. Kembali. Ya, sudah muncul sayangnya? Sudah aman. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu silakan. Ini hilang lagi kayaknya. Oke. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA
Negeri Kabupaten Tangerang, Bapak Krisma Darmaki, yang pada kali ini diwakili oleh Bapak Saiful Rahman Arbani. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati juga Ibu Ketua Katalis, Ibu Ummu Hanifah, dan yang saya hormati Bapak Guru hebat semuanya yang sudah hadir di ruang virtual kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya adalah Mirda Hanum, saya guru kimia dari SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Pada kali ini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar yang akan dipaparkan oleh Ibu Riana Sari. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, webinar pada kali ini adalah tentang penindasan budaya positif. Sedikit saya memaparkan apa itu budaya positif yang diungkap oleh Bu Ri. Tujuan dari pendidikan di sekolah adalah membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Nah, agar hal tersebut bisa terwujud dengan baik, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan ini disebut dengan budaya agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul. Dan sekolah harus membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, Bapak Ibu, agar nanti kita bisa memahami dengan lebih jelas lagi apa itu budaya positif, pada kegiatan webinar kali ini ada beberapa ketentuan yang sebaiknya kita sepakati. Yang pertama, ketika pemateri menyampaikan materi, peserta dimohonkan untuk mematikan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah semua pemateri menyampaikan materinya, dan mohon menjaga ketenangan selama acara berlangsung. Selanjutnya saya akan membacakan profil singkat narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya, materi kita adalah salah satu guru hebat kita, yaitu Ibu Riana Sari yang lahir di Jawa Tengah pada tanggal 11 Desember tahun 1999. Ibu Riana Sari ini sangat dikenal mempunyai hobi yang membaca, menulis puisi, menulis cerpen dan komik, dan telah banyak menghasilkan karya-karya tulis fiksi di luar ya. Ketika SMA juga terkenal dengan pernah mengikuti lomba cerpen dan sebagainya. Nah, beliau adalah alumni sarjana pendidikan fisika di Universitas Indah Prasta TGRI dan PG 2022. Nah, mungkin ini profil singkatnya. Kalau penghargaan ini banyak, juara satu lomba menulis cerita rakyat, cerpen mangrove, menulis puisi nasional, banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Riana Sari. Nah, akhirnya saya persilakan kepada pemateri kita yang terhormat Ibu Riana Sari untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu Riana. Baik, terima kasih Ibu Hanum. Ya Bapak Ibu, silahkan dicakepin. Ya, meja yang rusak bisa didempul. Cakep. Kertas bisa disambung dengan selotip. Cakep. Hari ini kita berkumpul untuk saling sharing budaya positif ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya Bapak Ibu semua, guru hebat yang sudah hadir bergabung dalam webinar kali ini. Ini merupakan webinar penglimbasan setelah saya menyelesaikan modul 1 ya di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, di dalam webinar kali ini saya akan menyampaikan tema tentang budaya positif ya. Mungkin Bapak Ibu di sini dengan jam terbang yang sudah sangat tinggi, sudah sangat lama ya, mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dan juga
pelaksanaan budaya positif yang sudah ada saya. Untuk itu nanti di dalam sesi penyampaian ya Bapak Ibu, nanti silahkan kita saling sharing aja di sini ya, bukan berarti saya menyampaikan saya ini lebih jago, sudah melaksanakan budaya positif dan sebagainya ya. Nah di sini kita saling sharing aja, pasti Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang sangat baik. Oke, langsung saja yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Kresma Darmakti SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala, dan juga Ibu Ketua Katalis, Ibu Ummu Hanifah SSI. Saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator, yaitu Ibu Mirda Hanum MPD, dan juga host Ibu Desrina Nurlailisani SPD. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru hebat peserta webinar pada hari ini. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya ada 4 gambar. Nampak ya Bapak Ibu ya gambarnya ya? Nampak ya? Nampak, Bude. Ya baik. Kan boleh ditulis atau diketik pada kolom chat. Setiap gambar 1 kata dari Bapak Ibu. Dipersilakan. Ya, gambar A, Bu Hanum rapi, bersih, olahraga. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ada penasaran, tertata, bangku kosong. Wah, macam-macam ya. Indah, kerjasama, aktif ya, kelas belajar kolaboratif. Iya, baik. Bu Siti Solika, di sini ada Bu Siti Solika, raise hand. Oke, aktif dan lain-lain ya. Iya Bapak Ibu. Nah kita mungkin punya persepsi yang kurang lebih hampir sama ya untuk setiap gambar ya. Jadi di gambar A ini kita melihat suasana kelas yang sudah dibersihkan ya, sudah dibersihkan, bangku meja tertata rapi, bersih lah gitu ya. Nah kalau di sekolah kita, mungkin di sekolah lain ya juga sama ya, di Bapak Ibu di sini kan ada yang dari SMA lain juga atau dari SD atau SMP lain ya. Mungkin tugas piket ini biasanya anak-anak ya, kita membudayakan anak-anak untuk berkolaborasi membersihkan ya, bersih gitu. Untuk yang gambar B tadi ada kolaboratif, ada penasaran ya, bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi di gambar B ini ada kolaboratif ya. Terus di gambar C ada anak-anak tuh antusias dalam belajar ya. Di gambar D tadi, di sini gambar D belum ada yang berkomentar ya. Gambar D estetik, serasi ya. Gambar D itu berarti menunjukkan sebuah keindahan ya, kurang lebih begitu ya. Jadi pendapat kita kurang lebih ya Bapak Ibu. Nilai-nilai yang ada di dalam gambar-gambar ini mungkin hanya sebagian dari nilai-nilai yang sehari-hari ini ingin kita kembangkan dalam jiwa atau dalam diri peserta didik kita. Kita ingin mengembangkan nilai kebersihan, kita ingin mengembangkan nilai kolaboratif, kita mengembangkan kreativitas siswa seperti ini, misalkan dalam hal menari dan lain sebagainya. Kita juga ingin anak-anak itu di kelas belajar dengan antusias ya. Tentu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk gambar berikutnya, nilai apa yang ada pada ini? Kita berkendara menggunakan helm dan juga kita menggunakan masker. Kira-kira nilai apa? Silakan dituangkan di dalam chat. Betul ya, keselamatan kesehatan ya Bu Desrina. Yang lainnya? Keselamatan, baik.
keselamatan, kesehatan, keselamatan. Wah, kita hampir semuanya seperti meyakini sebuah kesepakatan gitu ya Bapak Ibu ya, bahwa kita ini menggunakan helm saat berkendara untuk keselamatan ya. Dan kita menggunakan masker ini untuk kesehatan ya. Saya pun setuju Bapak Ibu ya. Nah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan ya, ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Apa itu keyakinan? Dalam konteks budaya positif, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi nilai-nilai keselamatan, kesehatan ini kita kompak jawabnya. Ini pakai helm untuk keselamatan, menggunakan masker untuk kesehatan dan sebagainya. Oke, lanjut. Keyakinan ini bisa kita juga jalankan atau kita terapkan di dalam kelas atau di dalam sekolah dengan sebuah keyakinan atau dengan suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan juga siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, kira-kira kenapa nih keyakinan kelas dan bukan aturan kelas? Ayo Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Boleh silakan dituliskan di dalam kolom chat. Ya, nanti akan saya bacakan ya Bapak Ibu ya pendapatnya. Saya lanjutkan dulu. Nah, langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelas, nah, antara lain kan Ibu, keyakinan itu, keyakinan bersama biasanya muncul dari mana kalau keyakinan? Pasti dari dalam diri ya, dari dalam diri. Nah, maka keyakinan kelas ini kita bisa melakukan langkah pertama, yaitu kita bertanya kepada murid tentang apa sih harapan di kelas. Kita ingin kelas kita itu seperti apa? Mau bersih kah atau mau kondusif kah gitu. Nah, dari pertanyaan itu kita bisa mengeksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Yang sudah saya lakukan itu dengan menempelkan harapan anak di sticky note, kita tempelkan dalam poster, dan juga kita menggunakan teknologi Padlet ya. Kita bisa juga, misalkan tidak ada sticky note, kita juga bisa menuliskan di papan tulis ya. Ide dari anak mencapai impian kelas itu seperti apa? Misalnya nih, pengen kelas itu bersih. Nah, anak-anak punya ide untuk mencapai kelas bersih, menjalankan atau jangan membuang sampah di kelas. Nah, gitu. Kita buat simpulan idenya dan dipastikan ide keyakinan kelas yang poin jangan membuang sampah di kelas. Nah, ubah positif menjaga kebersihan kelas gitu, atau buanglah sampah pada tempatnya gitu. Nah, setelah keyakinan kelas ini sudah jadi tertampung dari ide-ide siswa, dari diri siswa, itu ditandatangani kontrak keyakinan kelas ini ya. Kita bisa bikin poster, ada space untuk tanda tangan, bisa kita tanda tangani bersama. Dan dipastikan keyakinan kelas ini selalu dilaksanakan dan jadi pegangan murid. Nah, dalam pelaksanaannya tentu perlu evaluasi dan refleksi bersama. Ya, ketika kita menumbuhkan keyakinan-keyakinan kelas, atau ketika kita melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas ini Bapak Ibu dalam keseharian anak-anak, kadang-kadang kita bertemu ya, atau kita mendapati murid itu melakukan pelanggaran aturan atau pelanggaran terhadap keyakinan ya. Di sini saya masih tulis aturan. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Sudah membuat keyakinan bersama, sudah disepakati, ternyata masih ada yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang diyakini atau apa yang menjadi keyakinan kelas. Nah, biasanya anak-anak itu yang melakukan pelanggaran itu karena dia mengalami kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa aja sih kebutuhan dasar bagi anak ya, atau peserta didik? Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, termasuk di dalamnya tentu murid-murid kita ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan fisiologis dan juga
kebutuhan biologis ya di dalamnya, misalkan makan, minum, tidur ya, itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima ya, love and belonging. Yang ketiga ada penguasaan, kebutuhan akan penguasaan atau power. Yang keempat kebutuhan akan kebebasan ya, freedom. Yang kelima kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup tadi sudah saya sebutkan ya, contohnya misalkan makan, minum, tidur dan sebagainya. Dan yang kedua ini kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Jadi anak itu ada yang memiliki kebutuhan ini, yaitu dia ingin dia diterima di dalam lingkungannya, misalkan di kelas, di antara pertemanannya kan diterima di dalam kelompoknya gitu. Dan termasuk kasih sayang dan rasa diterima ini, kebutuhan anak itu akan love atau kasih sayang dari orang tua dan guru juga ya. Yang ketiga penguasaan, power. Ini adalah kebutuhan dia menunjukkan kemampuannya ya. Dia ingin kemampuannya itu diakui oleh orang lain, seperti itu. Yang berikutnya kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, dia menentukan pilihannya sendiri dan dia bebas melakukan hal yang ingin dia lakukan, seperti itu. Dan yang kelima kesenangan, fun, yaitu dia bisa melakukan membuat terhitung dia bakal makan si temannya tanpa izin. Nah, dari kasus ini kita bisa menganalisis ya, masuk kemana kebutuhan Doni ini yang gagal dia dapatkan, itu dari jawabannya. Doni ini dipanggil oleh gurunya, ditanya, kenapa Doni kok makan bekal makan siang temannya tanpa izin gitu ya. Nah, jawaban Doni ini membuat kita bisa mengetahui kebutuhan apa yang dia perlu. Misalnya nih, kalau Doni bilang, saya makan bekal teman karena saya tidak bawa makan dari rumah, saya lapar. Nah, itu berarti kebutuhan untuk apa, Bapak Ibu? Nggak apa-apa, open mic. Survival. Bertahan Hidup. Betul, Bertahan kebutuhan hidup. untuk iya. Hidup. Nah, kalau Doni jawabannya adalah saya makan bekal teman saya itu supaya teman-teman memperhatikan saya, supaya saya di kelas, supaya orang tua saya dipanggil dan lebih perhatian sama saya. Berarti kebutuhan akan Kasih sayang dan rasa diterima. betul, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lain lagi jika jawaban Doni, saya makan bekal teman karena saya ingin teman saya itu takut sama saya, biar dia tahu kalau saya nih berkuasa di sini. Nah, berarti kebutuhan akan apa tuh, Bapak Ibu? Penguasaan. Penguasaan, betul ya. Nah, nanti ada jawaban lagi. Misalnya nih ditanya alasan, dia bilang saya melakukan itu karena saya ingin mencoba masakan lain, Bu, karena saya bosen sama bekal dari ibu saya itu aja, telur mulu gitu. Saya pengen coba rasa-rasa lain nih, jadi saya pengen nyoba. Itu gimana? Kebutuhan akan nah, kenapa Bapak Ibu? Freedom ya. Nah, atau mungkin alasan si Doni ini, ya Bu, saya makan bekal temen ya karena saya senang aja ngeledek temen gitu. Abis dia lucu sih Bu kalau dia lagi nangis misalnya gitu. Nah, ini nanti ya yang terakhir itu kesenangan. Baik ya, luar biasa Bapak Ibu ya, sudah memahami semua. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di dalam melaksanakan sesuatu atau ketika seseorang itu, Bapak Ibu mohon maaf ya, saya sepertinya harus pindah tempat nih karena di sini ada ini, sebentar ya.
Enggak, dia di lab. Riana di lab. Yang di ruangan Bapak si Sasa. Ya, baik. Mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi ada sedikit terkendala. Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan ya tentang penelitian atau karya Diana Gosen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline. Dia ini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu ada alasannya, itu ada 3 macam. Ya, dikelompokkan menjadi 3 macam motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Dan ini merupakan tingkatan motivasi yang levelnya paling bawah gitu Bapak Ibu. Ya, biasanya orang yang memiliki motivasi ini dia akan bertanya, kalau saya tidak melakukan ini, saya akan bagaimana ya? Akan terjadi apa pada saya kalau saya tidak melakukan ini gitu. Jadi mereka sengaja menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka gitu, sehingga dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini termasuk ke dalam motivasi dari luar atau eksternal ya sifatnya. Misalnya anak itu hadir tepat waktu karena takut dihukum misalnya gitu ya, takut dihukum. Terus anak itu membuang sampah pada tempatnya karena takut didenda misalnya seperti itu. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah Bapak Ibu mohon maaf suara saya terdengar ya? Kedengaran Bu Riana. Terdengar ya, makasih Bapak. Ya, motivasi yang kedua itu untuk baik, terima kasih Bu. Motivasi yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi kedua ini setingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Ya, di sini orang berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bahasa kita pujian lah seperti itu ya. Dia akan bertanya, kalau saya melakukan ini apa yang saya dapat gitu. Jadi dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain yang orang lainnya bukan sembarang orang, tapi orang lainnya yang menurut dia itu penting ya. Dan mereka meletakkannya di dalam dunia berkualitas mereka. Artinya di dalam dunia yang menurut versi mereka itu dunia yang ideal, dia meletakkan posisi orang tersebut penting. Dia mengharapkan pujian, penghargaan atau imbalan dari orang itu. Dan mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, imbalan. Motivasi ini juga bersifat motivasi dari luar atau eksternal. Nah, yang ketiga, ini merupakan motivasi yang agak berbeda. Kalau yang ketiga ini motivasi dari dalam diri, yaitu yang diinginkan dan dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya bersama. Gitu. Orang ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa sih saya kalau saya melakukan ini gitu. Contoh, misalkan hadir tepat waktu, itu saya akan menjadi orang seperti apa sih? Tentu menjadi orang yang disiplin ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Jadi mereka menghargai diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum atau bukan karena ingin mendapat pujian. Ya, ini bersifat internal dan ini merupakan motivasi yang paling kuat, yang paling awet gitu Bapak Ibu. Nah, ketika siswa-siswi kita ya, yang tadi dengan 3 macam motivasinya, dengan 5 kebutuhan dasarnya itu mengalami yang namanya kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan, pasti terjadi yang namanya pelanggaran. Nah, ketika ada anak yang melanggar, di mana peran guru, di mana posisi guru? Nah, di sini menurut Diana Gosen yang masih sama penelitinya, itu ada 5 posisi kontrol yang bisa dijalankan oleh guru. Nah, posisi kontrol ini ada yang menyebabkan identitas gagal, ada juga yang menyebabkan identitas sukses. Nah, yang menyebabkan identitas gagal yaitu perilaku kontrol negatif. Ada 2 perilaku kontrol negatif, yaitu guru berbuat sebagai penghukum dan guru berbuat sebagai membuat orang merasa bersalah. Gitu. Misalnya ada anak salah, kita guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Ya.
Misalnya guru juga berkata, kalau kamu tidak melakukannya saya akan seperti ini gitu. Itu penghukum. Terus hasilnya apa? Hasilnya umumnya yang terjadi adalah si anak itu akan menjadi pemberontak. Dia akan memendam dendam dan juga menyalahkan orang lain. Berikutnya, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Ya, membuat orang merasa bersalah itu guru biasanya bicara, menunjukkan kekecewaan yang sangat mendalam dengan mimik wajah yang biasa sangat kecewa gitu. Misalkan guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak, dengan nada yang sangat rendah gitu, ya dibuat miris lah gitu ya. Nah, jadi anak merasa sangat bersalah. Nah, apa yang akan menjadi hasil dari perilaku atau dari posisi kontrol membuat orang merasa bersalah? Anak itu biasanya akan menyangkal, berbohong, dan menyembunyikan. Kenapa? Karena dia merasa dia tidak ingin mengecewakan gurunya atau mengecewakan orang lain. Nah, berikutnya ada posisi kontrol yang membuat identitas sukses. Ada 3, yaitu posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Nah, tapi ketiganya memiliki perbedaan. Posisi teman dan pemantau ini bisa memunculkan motivasi eksternal dalam diri siswa. Sementara posisi manajer bisa menumbuhkan atau melahirkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Yang tadi sudah kita bahas, kalau motivasi intrinsik itu bisa lebih awet gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk perilaku kontrol positif sebagai teman, guru selalu ngebelain murid nih, ini sebagai teman nih ya, guru membela murid terus, cari-cari alasan buat muridnya. Nah, dia juga bisa minta bantuan sama muridnya, misalkan bantu ibu ini, bantu bapak ini. Nah, apa hasilnya kalau kita itu memposisikan diri sebagai teman? Kadang kalau misalkan terlalu berlarut kita mengambil posisi kontrol ini, murid itu akan mengalami ketergantungan terhadap guru tersebut gitu. Kalau kita sebagai teman, dan kurang baik juga kalau dilakukan secara terus-menerus. Berikutnya adalah posisi kontrol pemantau. Pemantau ini menghitung dan mengukur, artinya dia memantau tindakan siswa. Dia biasanya berkata begini, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa sanksinya, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang, itu dengan pertanyaan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu menyesuaikan. Anak akan menyesuaikan, tapi bila diawasi oleh gurunya. Nah, yang terakhir, posisi kontrol manajer, itu guru akan melakukan dialog dengan siswa. Ketika ada siswa berbuat salah, guru akan melakukan dialog atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertanyaannya itu menggiring kepada kemandirian siswa untuk menyelesaikan masalah yang telah dibuatnya. Misalkan dia akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, kalau kamu meyakini, kamu mampu memperbaikinya. Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hasilnya bagaimana? Dirimu akan seperti apa, gitu kan? Nah, ini akan menghasilkan watak yang lebih kuat atau karakter yang lebih kuat, gitu. Tentu dialog-dialog ini pun fleksibel ya Bapak Ibu ya, tidak harus seperti ini, tapi dialog yang mengarahkan pada anak itu diarahkan untuk bisa mandiri, untuk menemukan atau melakukan solusi dari apa yang sudah dia perbuat. Nah, bagaimana dampak ini pada murid? Untuk posisi penghukum, murid itu akan cenderung berkata, walaupun dalam hati ya Bapak Ibu ya, karena biasanya kalau dihukum murid itu diam, di depan kita diam, tapi di belakang kita biasanya nggak diam. Murid itu akan cenderung berkata, I don't care, saya tidak peduli. Dampaknya apa? Dampaknya pada murid itu dia biasanya akan mengulangi kesalahan berulang kali dan perilakunya justru menjadi agresif. Ya, maka sering kita dapati anak itu melakukan pelanggaran di sekolah, sudah dihukum tapi mengulang lagi. Nah, itu memang dampak dari posisi kontrol negatif. Jadi dia menjadi pribadi yang gagal. Berikutnya, kaitan dengan dunia berkualitas, guru diletakkan oleh murid itu di luar dunia berkualitasnya. Artinya di dalam dunia ideal murid itu nggak ada guru di dalamnya.
nggak ada guru, karena dia merasa ya gitu tidak nyaman, ya merasa malu, merasa takut. Yang berikutnya, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Murid akan berkata, maafkan saya. Dampaknya dia akan merasa rendah diri, merasa gagal, dan tidak berharga. Maka itu termasuk identitas gagal yang dia peroleh. Dan murid ini meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Masih ada guru di dalam dunia idealnya, hanya guru di situ murid merasa gagal menjadi murid yang baik, merasanya seperti itu. Berikutnya, untuk perilaku kontrol teman, murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya gitu. Terus dampaknya apa? Dampaknya murid itu tidak mandiri, dia tidak bisa memutuskan sendiri, dia tergantung sama gurunya. Ya otomatis guru itu terletak di dalam dunia berkualitasnya murid sebagai orang yang penting, sebagai teman. Kalau pemantau bagaimana? Kalau pemantau, murid bilang, saya akan dapat berapa kalau misalkan saya melakukan hal ini. Saya sudah melakukannya, saya akan dapat apa, seperti itu. Misalkan dia melakukan hal baik, atau dia misalkan misalkan diminta membersihkan kelas atau mengontrol teman yang membersihkan kelas. Nah, saya akan dapat bintang berapa nih kalau saya melakukan misalnya. Dampaknya apa? Dampaknya murid itu akan menitik beratkan pada dampak dirinya sendiri. Misalkan dapat hadiah atau dapat hukuman, seperti itu. Dan murid meletakkan guru dan peraturannya di dunia berkualitasnya. Nah, yang terakhir, posisi kontrol manager. Ini yang sepertinya sangat ideal gitu bagi kita, walaupun penerapannya mungkin perlu proses ya. Murid akan berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Tadi kan kalau manajer dialog ya Bapak Ibu ya, dialog dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada solusi. Nah, murid akan bertanya walaupun dalam hati atau dia sambil merenung, bagaimana saya akan memperbaiki keadaan ini? Nah, saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa gitu. Dampaknya apa? Dampaknya murid terbiasa atau murid bisa mengevaluasi diri. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, nanti kita lihat studi kasusnya. Jadi, murid yang tadinya salah, dia meletakkan dirinya sendiri itu menjadi orang yang positif di dalam dunia idealnya. Ini ada contoh kasus ya Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Contoh kasus di sini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia memilih untuk berdiam diri atau malah menggambar di buku pelajarannya. Kayaknya banyak ya murid-murid kita ya Bapak Ibu seperti ini. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi. Tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan saja teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malah dia meminta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidung. Kira-kira gitu. Dampaknya apa? Dampaknya murid terbiasa atau murid bisa mengevaluasi diri. Bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Pilih untuk berdiam diri atau malah menggambar di buku pelajarannya. Kayaknya banyak ya murid-murid kita ya Bapak Ibu seperti ini. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva jadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi. Tiba-tiba dia menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya gagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan saja teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malah dia meminta Iva untuk maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang ujung hidung. Kira-kira kalau dari contoh kasus ini, Pak Seno itu memegang posisi kontrol apa ya Bapak Ibu?
Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, Bapak Ibu. Kira-kira Pak Seno memegang posisi kontrol apa? Bapak Ibu, suara saya masih terdengar? Apa tadi yang kedua? Boleh? Terdengar. Iya, sebagai posisi kontrol apa nih di sini Pak Seno? Kira-kira Yang kedua. dia menyuruh Iva wajib Pemberi rasa bersalah. itu. Yang Membuat kedua, Bu. rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ya bisa ya. Penghukum Juga karena disuruh penghukum ya, penghukum karena disuruh berdiri di depan kelas. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, betul. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Dari mana itu dia dapat? Ya. Itu bola dia sendiri. Nah, ada suatu cara Bapak Ibu untuk menanamkan disiplin positif ya pada murid. Di mana kan nggak boleh? Yaitu dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut penelitian Gosen tahun 2000. Kebetulan saya mengajar fisika, di fisika juga ada istilah restitusi. Ya, misalkan bola dilemparkan ke lantai akan melambung lebih tinggi dari posisi awal ketika melempar. Ya, restitusi seperti itu. Ya, murid kesalahannya, lalu dia akan kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ciri restitusi kenapa dia bisa beda dengan dengan proses penanaman disiplin yang lain, penanaman disiplin positif yang lain? Mengapa restitusi ini berbeda? Berbeda karena diantaranya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, setiap orang pasti pernah berbuat salah ya Bapak Ibu, tentu setuju semua. Nah, bagaimana si anak ini yang sudah berbuat salah ini dia bisa belajar dari kesalahannya gitu. Terus restitusi ini memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Ada beberapa langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan karakter. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan karakter, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan? Yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan dialog atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa pada solusi. Misalkan, untuk menstabilkan karakter, guru bisa berkata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ya, jadi distabilkan dulu karakternya supaya anak itu nyaman ketika dia menyampaikan mungkin solusi apa yang bisa nih untuk menebus kesalahannya atau untuk dia agar menjadi lebih baik. Lalu berikutnya memvalidasi tindakan salah. Misalkan guru menanyakan, kamu pasti punya alasan kan untuk melakukan hal itu? Apakah ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, tadi kan di pertama kita sudah belajar ya bahwa anak itu melakukan tindakan salah karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, guru bertanya, apa ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Nanti anak akan berpikir, misalkan si Doni yang tadi ngambil bekal temannya ya, akan berpikir, apa ya cara lain supaya saya bisa dapat makanan tanpa harus mengambil bekal makan teman tanpa izin gitu. Dia akan berpikir seperti itu. Rentang, lalu menanyakan keyakinan. Guru akan bertanya, nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Selain itu anak akan berpikir lagi dalam dirinya, ingin jadi orang seperti apa sih? Kan tidak ada orang yang ingin menjadi jahat.
Ya, kalau saya meyakini itu Bapak Ibu ya, tidak ada orang yang ingin menjadi buruk. Pasti ada alasan melakukan kesalahan dan pasti ingin memperbaiki jika ada kesempatan. Ya, cuma yang terkadang itu tidak menemukan solusi yang terbaik ya karena proses dia ketika salah itu diproses dengan cara yang misalkan menyakiti, membuat malu dan sebagainya. Malah anak itu yang tadi lebih agresif ya. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu, mungkin pernah dialami oleh Bapak Ibu ya. Ibu saya bacakan ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran. Ya, Dino emosi, mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket melerai dan bawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan telah dilakukan pada Anto? Dino mengangguk, dia bersedia. Bu Suti nanya lagi sama Anto, balik tanya sama Anto, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Nanti ibu saya di rumah marah kalau lihat kancing saya copot sampai 3, gitu kan, kata si Anto. Nah, Ibu Siti nanya nih ke Dino lagi, Dino bersedia nggak mengganti atau memperbaiki 3 kancing Anto yang udah copot? Si Dino berpikir, lalu jawab, wah saya nggak tahu Bu, saya lem aja ya Bu, kata si Dino. Lalu Bu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem itu akan mudah terlepas lagi Dino. Bagaimana kalau kamu jahit saja? Dino ragu-ragu, dia tanggapi, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Lalu Bu Suti, kepala sekolah bilang lagi, apa kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, yang mengajarnya siapa Bu? Kata si Dino. Lalu Bu Suti jawab, guru tata busana yang akan mengajarkan. Lalu Dino diam sejenak, memandang ke meja Anto yang kancingnya udah lepas. Akhirnya Dino setuju. Dia belajar siang itu menjahit di guru tata busana dan menjahit kembali ke meja Anto sampai kancingnya terpasang seperti semula. Akhirnya mereka terlihat saat pulang sekolah terlihat bersama lagi dan bercanda lagi seperti biasa. Nah, ini merupakan contoh restitusi atau segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Jadi Bu Suti itu menstabilkan karakter dengan bertanya apakah bersedia memperbaiki kesalahan, lalu memvalidasi kesalahan. Mungkin di sini ya dia memberikan penguatan. Kalau di sini Bu Suti memberikan penguatan ya, yaitu Dino bisa belajar menjahit kembali kancing dengan guru tata busana, dan itu pun berakhir dengan baik ya. Di sini sudah berakhir dengan baik, kemeja Anto kembali terpasang kancingnya. Nah, Bapak Ibu, dengan menempatkan diri pada posisi kontrol terbaik dan menerapkan segitiga restitusi serta guru dapat mendorong terwujudnya disiplin positif pada siswa. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Baik, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Moderator, Bu Mirda Hanum. Baik, ada yang mau bertanya? Tanya mungkin. Oh iya, mungkin gini Bu Riana, menurut tanggapan Bu Riana. Oh ya Pak Hendra, boleh silakan Pak Hendra. Dimana? Silakan langsung saja Pak Hendra. Orangnya di mana itu? Samperin aja. Samperin. Tulis aja langsung gitu ya, aku langsung tanya jawab. Masih di mute. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ketika kita ingin memberikan kesadaran kepada siswa tanpa hadiah dan hukuman, namun ketika itu tidak efektif, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab saja Bu Riana? Iya mungkin ya Bu Hanum, karena waktunya juga ini sudah terlewat ya dari waktu. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Hanum. Pak Hendra, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus ya, luar biasa. Jika kita ingin menerapkan disiplin positif tanpa hadiah, tanpa hukuman, tapi tidak efektif, bagaimana nih gitu kan? Ya, Bapak Ibu sebelumnya ya mungkin saya sampaikan dulu ya. Kadang-kadang penghargaan atau hadiah yang kita lakukan kepada anak, penghargaan ya, itu bisa menumbuhkan motivasi dalam anak, tapi juga bisa menimbulkan efek negatif yang lain. Misalnya teman-teman yang lain merasa iri, teman-teman yang lain merasa kecil dan sebagainya. Lalu hadiah itu juga membuat anak merasa kalau next time tidak ada hadiahnya, anak itu merasa kecewa gitu. Jadi ingin terusnya ada hadiah. Itu sebenarnya menurut saya manusiawi, sangat manusiawi ya. Saya pun senang ketika sekolah itu dapat hadiah, dapat penghargaan, senang. Pasti semua antara kita semua senang mendapat penghargaan dan hadiah. Namun di sini mungkin yang dimaksud hadiah dan hukuman di dalam disiplin positif ini itu merupakan hadiah atau hukuman yang misalkan sifatnya tuh seringnya seperti itu gitu Pak, bukan hadiah atau penghargaan yang positif yang bisa mendidik ya penghargaannya. Kalau untuk penghargaan mendidik mungkin saya rasa tidak masalah. Dan apa yang harus kita lakukan jika itu tidak efektif? Saya nggak mau ngasih hadiah nih, saya nggak mau ngasih hukuman. Nah, tapi kurang efektif. Nah, mungkin kita harus mengadakan atau melakukan pendekatan terhadap murid yang bermasalah tersebut. Ini saya bicara murid yang bermasalah atau murid yang berprestasi, yang melakukan hal baik ya, kan perlu dapat hadiah gitu, tapi kita nggak kasih. Nah, kita akan melakukan pendekatan, kita akan melakukan diskusi, dialog-dialog seperti tadi, segitiga restitusi ya. Kita ingin menumbuhkan pada mereka ya, bisa secara individu, personal, dialognya bisa juga di kelas ya, menumbuhkan kesadaran kalau kita melaksanakan keyakinan kelas ini, kita akan seperti apa, kita akan jadi seperti apa. Itulah mengapa keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan harapan anak-anak, berdasarkan apa yang diimpikan oleh anak-anak dari dalam diri mereka. Jadi saya nggak tahu sistemnya apa ya, cuman pakai HP. Coba aja coba. Pelanggaran ya itu harus diselesaikan seperti tadi dengan segitiga restitusi. Kita menempatkan diri sebagai manajer. Kalau absen teacher yang ininya penuh, efektif di sini mungkin maksudnya anak-anak itu seperti tidak berjalan gitu Pak ya, disiplin positifnya tidak berjalan. Yang dulu nggak bisa kan? Nah itu perlu dievaluasi lagi keyakinan kelasnya. Nanti bersama-sama lagi sama anak-anak. Ayo anak-anak kita evaluasi nih keyakinan kelas ini. Oh ternyata kok masih ada pelanggaran di poin mana nih pelanggarannya yang paling sering ini? Apakah perlu diganti nih keyakinan atau perlu diperbaiki atau perlu diperbaharui atau bagaimana nih? Gitu kan? Tergantung nanti jawaban dari si anak-anak. Jadi bisa dibilang penerapan disiplin positif ini itu bisa bersifat fleksibel di dalam kelas tergantung situasi dan kondisi. Karena mungkin apa yang menjadi harapan di suatu kelas itu akan berbeda dengan harapan yang di kelas lain. Tapi kalau nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal kita yakini menjadi suatu keyakinan bersama kita, itu rasanya mungkin sama ya. Mungkin itu ya Pak Hendra ya. Bagaimana Pak Hendra? Mungkin Bapak Ibu yang lain yang ada yang bisa sharing juga, boleh ya Bu Hanum? Ya, silakan. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu. Suara Bu Riananya yang hilang sekarang. Kita boleh sharing ya Bapak Ibu. Memang untuk melaksanakan disiplin positif ini tidak semudah teori yang kita dengarkan tadi, sepertinya indah sekali gitu ya. Ideal sekali seorang guru menjadi manajer, tapi memang bagaimana kita meletakkan posisi kita. Terkadang kita harus bisa menjadi penghukum juga, kadang juga kita harus menjadi teman, kadang juga kita harus pemberi rasa bersalah, tergantung pada situasi dan kondisi yang kita hadapi gitu ya Bapak Ibu. Nah mungkin ada sharing-sharing juga dari Bapak Ibu sekalian. Bang, sulit tapi kita pelan-pelan melaksanakan perubahan ini sehingga bisa terwujud disiplin positif di SMA
5 Kabupaten Tangerang tercinta ini gitu. Ya, dan di sekolah-sekolah lain juga bagi Iya, iya betul. Iya, pelan-pelan lah, karena tidak bisa langsung. Kalau kita lihat, oh berarti kita harus jadi manajer ya. Ya sulit juga kalau kita harus menjadi manajer, karena tidak semua murid bisa diatasi dengan hal-hal seperti itu. Ya, ya mungkin baik, itu Bapak Ibu mungkin masih ada lagi ya? Ada? Kayaknya satu saja Bu Riana ya? Iya cukup satu. Karena sudah lewat 12 ya. menit kan ya Bu? sudah lewat 12 menit Bapak Ibu. Link absen sudah ada di kolom chat, silahkan diklik Bapak Ibu untuk absen hari ini untuk mendapatkan sertifikat. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat sertifikat 4 JP, lumayan buat ngisi PMM. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah webinar kita kali ini demikianlah rangkaian webinar kita kali ini yang membahas tentang pengimbasan budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Riana Sari. Untuk hadirin sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Riana dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di acara hari ini. Akhir kata, saya Mirda Hanum selaku moderator undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga yang dapat dalam webinar ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada